ya. Buku ajar memiliki karakteristik: satu, sumber materi ajar; dua, referensi mata kuliah atau pelajaran tertentu; tiga, disusun secara sistematis dan sederhana; yang keempat, terdapat petunjuk atau pembelajaran. Nah, buku ajar yang terakhir adalah Taman Nasional. Jadi isi, cara penyajian, bahasa dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus mandatori lah mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Isi buku ajar: satu, dalam menyusun isi buku pelajaran sebaiknya membuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai maha peserta didik. Kedua, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, relevan dengan tujuan mata pelajaran. Yang keempat, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan iptek. Yang keenam, kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, ini adalah isi dari buku ajar. Cara penyajian: urutan, uraian, sequence atau terjadi urutkan secara teratur, ya. Tahapan penyajiannya adalah: satu, sederhana ke kompleks; dua, mudah ke sukar atau ke sulit; tiga, saling memperkuat bahan kajian terkait; yang keempat, menarik minat dan perhatian maha peserta didik; yang kelima, menantang dan merangsang maha peserta didik untuk mempelajari buku; yang keenam, perorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan maha peserta didik. Jadi pada intinya adalah dibuat semenarik mungkin supaya pembaca tertarik untuk membaca buku bahan ajar yang kita buat. Cara penyajian adalah: satu, bahasa yang digunakan. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Yang kedua, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan maha peserta didik. Yang ketiga, istilah, kosakata, dan simbol-simbol dapat mempermudah pemahaman maha peserta didik. Yang keempat, menggunakan transliterasi yang telah dibakukan, ya. Sebagai ilustrasi adalah relevan dengan isi buku ajar yang bersangkutan. Yang kedua, tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat, antar paragraf, dan bagian dari keseluruhan isi buku. Yang ketiga, merupakan bagian terpadu dari seluruh isi buku. Yang keempat, jelas, baik, dan esensial untuk membantu maha peserta didik dalam memahami konsep dari isi buku ajar tersebut. Ini langkah-langkah sistematis, kerangka dan langkah menyusun buku ajar, ya. Dimulai dari penyusunan RPS, mulai menyusun outline, dimulai dari pendahuluan sampai dengan perlengkapan buku ajar. Nah, ini adalah secara sistematis kerangka dan langkah penulisan buku ajar. Selanjutnya adalah mengembangkan evaluasi dan penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk, atau memenuhi standar atau tidak. Kedua, penilaian bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar itu sendiri. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber pelajaran peserta didik dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Dan penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus di bawah ini. Nah, ini siklusnya ya, dari rancangan, pembelajaran, dan penilaian. Dimulai dari profil, CPL, mata kuliah, rangkaian mata kuliah, struktur kurikulum. Ini rancangan pembelajaran, ada diagram ya, dosen, mahasiswa, sumber belajar. Selanjutnya adalah dari semua ini outcome-nya atau output-nya adalah lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran atau lulusan CPL. Nah, ini adalah evaluasi program pembelajaran. Nah, penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan pelajaran mahasiswa sesuai konteksnya. Nah, ini ada aspek-aspek penting ya dinilai dari bahan ajar, diantaranya materi isi,
penyajian materi, keterbacaan. Keempat, teks, wacana dan gambar atau ilustrasi. Kelima, kebahasaan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ini aspek-aspek penting yang dinilai dari bahan ajar. Ketika kita buat, kita harus perhatikan materinya, isi penyajian materinya, keterbacaan, teks, wacana dan gambar, serta kebahasaan. Selanjutnya adalah teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Dalam hal pengembangan bahan ajar, Dickey dan Carey yang dinilai dan diperhatikan yakni satu, memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. Dua, kesesuaian materi yang diberikan. Tiga, mengikuti suatu urutan yang benar. Empat, berisikan informasi yang dibutuhkan dan adanya latihan praktek. 6, dapat memberikan umpan balik. 7, tersedianya tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Di antaranya adalah tersedia petunjuk untuk ditindaklanjuti ataupun kemajuan umum pembelajaran. B, tersedianya petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan. C, dapat diingat dan ditransfer. Ini adalah teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Masih ada lagi menurut Harjanto, dalam penilaian bahan ajar terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah konsep atau suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum. Dua, prinsip, yaitu adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Tiga, fakta, suatu yang terjadi atau yang telah dikerjakan, dialami, mungkin berupa hal, objek atau keadaan, bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. Keempat, proses, serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. 5, nilai, sesuatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. 6, keterampilan dalam kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Nah, ini adalah bagian dari teori-teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Nah, ini validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. Bisa dilakukan dengan cara uji coba, keterbacaan atau readability bahan ajar. 2, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. 3, uji terhadap capaian skor hasil pembelajaran. Nah, ini adalah validasi ya, bisa dilakukan dengan cara uji coba keterbacaan bahan ajar itu sendiri. 2, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga, tujuan terhadap capaian skor hasil pembelajaran. Nah, ini proses evaluasi bahan ajar ya. 1, komponen kelayakan isi mencakup. Nah, ini ada kesesuaian dengan kompetisi yang ingin dicapai, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, sampai dengan komponen kebahasaan, komponen penyajian, komponen kegrafikan, dan variabel dalam evaluasi. Ini adalah beserta cakupan-cakupannya ya. Nah, ini adalah jenis penilaiannya ya. Kecermatan, variabelnya kecermatan, indikatornya valid, selaras. Ketika ini oke sesuai hasil evaluasi, centang di sini ya. Ketika hasil evaluasi tidak valid, centang di tidak. Ini adalah evaluasi penilaian bahan ajar contohnya ya. Ada beberapa variabel dan di antara variabel itu terdapat indikator-indikator yang harus dievaluasi oleh 3 tadi, sasaran dan yang lainnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, kita dapat melakukan analisis penilaian. Di antaranya adalah setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar, maka kita lakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar, apakah sudah mencapai tingkat kelayakan, kesesuaian dengan tujuan dan ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Itu adalah langkah-langkahnya. Nah, ini sama kurikulum tinggi sedang bisa dicentang ya.
Ini ada evaluasi untuk medium cetak, buku cetak. Penutup, pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Dan evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan dan desain bahan ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam hal mencapai capaian CPL, capaian pembelajaran lulusan, gitu ya. Oke, terima kasih. Demikianlah video ini. Selanjutnya